penting. Ini berikut powerbank ya? Iya. Harus pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah pada malam ini kembali kita bisa berkumpul dalam rangka belajar tadabbur ya, tahsin, belajar tahsin dan tadabbur. Khususnya malam ini kita belajar tadabbur ya. Kita membaca tadabbur surat Al-Baqarah ayat berapa? 178. Masih pembahas tentang kisos ya. Silakan dibaca. Siapa mau baca Quran? Ya, silakan. Baca Quran. Ayat 178. Fil qatla wal untha bil untha min akhihi syai'un bi ihsan dzalika takhfifun dzalika falahu adzabun alim. Baca terjemahnya siapa? Rijal. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kitab berjamaah dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia menyusulnya dengan baik dan membayar dia memberikan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah kebenaran dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Kisos ya, kita membahas tentang kisos. Nah, dalam kisos ini terdapat jaminan keberlangsungan hidup ya. Benar, dalam kisos itu ada jaminan keberlangsungan hidup, suatu kehidupan yang terbebas dari pikiran orang-orang yang ingin menghancurkan bangunan Allah di muka bumi. Kehidupan yang aman bagi masing-masing individu, karena masing-masing individu ini merasa yakin bahwa di dalam kehidupan ini ada syariat yang adil dan bijaksana. Jadi ada syariat ini, syariat Islam ya, yang mewajibkan kisos itu akan adil dan bijaksana ya. Ini syariat Islam itu adil dan bijaksana, memberikan ganjaran kepada orang yang berbuat kejahatan dan melampaui batas. Jadi bagi mereka yang berbuat jahat ya, bagi mereka yang berbuat jahat, maka Allah akan berikan apa? Balasan sesuai dengan kejahatannya. Ketika dia bunuh, maka dibunuh juga. Ya, Biar adil. gitu. Ya, Biar adil. adil nih, makanya syariat itu adil dan bijaksana. Kalau sekarang kan dibunuh malah di penjara. Nanti di penjara malah dia dapat makan, malah dapat tempat tinggal kan, kalau di penjara kan gitu.
5 tahun udah bebas. Iya. Allah maha bijaksana nih. Allah ini maha bijaksana Allah. Ya. Allah maha bijaksana dalam mensyariati kisos ini. Tahukah Anda apa sebabnya? Lihatlah, seseorang yang meninggal secara wajar, apakah reaksi keluarganya? Mereka terkejut dan shock, ya kan? Coba, misalnya kita punya orang tua, kayak Abi kan, punya ibu sakit, meninggal, itu udah ini kan? Misalnya udah secara wajar kan, sakit lama tiba-tiba meninggal kan wajar, tapi kita tetap shock ya, kaget. Misalnya kita ditinggal orang tua kan gitu ya, merasa kaget, shock. Meskipun mereka sadar bahwa zat yang mencabut nyawa itu orang itu adalah juga zat yang telah menciptakan dan memberikannya kehidupan sebelumnya. Jadi ketika kita meninggal, orang tua kita meninggal maksudnya ya, itu kan tadinya kan yang menciptakan siapa orang tua kita? Allah. Ya. Itu Allah menciptakan orang tua kita yang pasti pun Allah pun akan mencabut nyawanya, begitu. Bagaimana pula reaksi keluarga korban seandainya sang korban meninggal karena dibunuh oleh seorang dengan cara yang zalim tuh. Dengan cara wajar aja kita merasa seperti nggak nerima ya, maksudnya kita nangis sedih ya. Apalagi itu mereka yang dibunuh meninggalnya, pasti keluarganya sangat shock banget, ya. Dapatkah Anda bayangkan bagaimana reaksi keluarga dan para kerabat korban tersebut tuh kan? Kita bayangkan saja begitu. Maka dari itu Allah telah mengantisipasi kondisi seperti ini dengan menyerahkan pelaku kejahatan kepada wali korban yang diawasi oleh pemerintah yang berkuasa. Jadi ketika ada yang bunuh, si korbannya ini nanya ke walinya, ya, misalnya ke orang tuanya, ini bagaimana nih? Apakah mau dibunuh lagi atau mau bayar denda? Jadi keluarga yang membunuh itu bayar denda, gitu, wali korban ya. Tapi tetap diawasi oleh pemerintah yang berkuasa, khususnya pemerintah yang menggunakan syariat Islam. Ya. Ini merupakan keputusan yang sangat bijaksana. Karena penguasa mampu menghentikan perbuatan keji ini dan penguasa pula yang mampu menghapuskan segala bentuk perpecahan dan permusuhan. Seperti ini ya. Allah menyuruh wali korban untuk memilih antara dua, kisos atau penjahat tersebut agar kisos atas penjahat tersebut agar kebencian mereka terhadapnya hilang setiap kali melihatnya. Ya. Jadi keluarga korban itu ya, keluarganya nih yang dibunuh ya. Keluarga itu ditanya apakah mau kisos, ya, mau kita kisos ya. Jadi si pelakunya itu dibunuh juga gitu maksudnya. Atau tujuannya apa supaya tidak ada kebencian lagi nih kan, kalau udah dibunuh, udah merasa pelong kan, misalnya nih anak gua dibunuh, nih bunuh juga kan, merasa pelong kan, balasnya adil kan. Gitu. Tapi kalau misalnya di penjara doang, ngelihat orangnya kan kita merasa ini kan, aduh telah bunuh anak gua lu ya gitu kan, gitu. Jadi merasa apa? Dendam, kesel gitu kan, begitu, ya. Benci juga seperti itu. Tapi kalau orang yang bunuh udah meninggal kan nggak ada lagi rasa kebenciannya, udah pas ya, begitu. Karena mereka melihat kematiannya yang sangat mengerikan di depan mata kepada mereka sendiri, atau memberikan maaf. Nah, atau nih bisa pilih kisos atau memberikan maaf nih kepada si keluarga korban dan mengambil diat atau denda, harus bayar. Berani nggak bayar misalnya ratusan juta, kan harga nyawa manusia kan nggak segitu kan? Berani nggak dia bayar segitu? Daripada sebagai pengganti nyawa korban tuh. Dengan demikian, sangatlah tepat jika dalam kisos itu terdapat jaminan keberlangsungan hidupnya. Tepat sekali ini, ada keberlangsungan jaminan hidup, ya, jaminan kehidupan. Dahulu ada ungkapan yang sangat terkenal di kalangan sastrawan Arab yang memiliki maksud yang sama dengan ungkapan di atas, seperti pembunuhan menafikan pembunuhan. Ini adalah apa? Sastrawan Arab ya,
pembunuhan, menafikan pembunuhan. Melalui ungkapan ini, mereka menduga bahwa ungkapan ini adalah ungkapan terakhir yang paling tepat. Karena sebelumnya pernah ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Misalnya, pembunuhan sebagian jiwa merupakan jaminan kehidupan bagi seluruh masyarakat. Ini ungkapan sastrawan Arab ya. Dan perbanyaklah pembunuhan untuk mempersedikit pembunuhan. Tuh. Mereka sepakat bahwa ungkapan pembunuhan, menafikan pembunuhan itu lebih tepat daripada seluruh ungkapan yang ada. Lebih tepat ya daripada ungkapan-ungkapan sebelumnya tuh. Akan tetapi Imam Fakhruddin Al-Razi berkata, perbedaan antara susunan firman Tuhan dan ungkapan sastra Arab dapat dijelaskan melalui beberapa segi. Nih, tadi kan ada kata sastra Arab sebutkan pembunuhan, menafikan pembunuhan. Itu sastrawan Arab tuh. Sedangkan ayat Al-Quran, ya, nih pertama, susunan firman Tuhan yang berbunyi, dalam kisos terdapat jaminan keberlangsungan hidup. Nah itu kan ayat Al-Quran ya. Dalam kisos terhadap jaminan keberlangsungan hidup. Ada hal beringkas daripada ungkapan pembunuhan, menafikan pembunuhan. Karena jumlah hurufnya dalam bahasa Arab pun lebih sedikit. Ya, jumlah hurufnya lebih sedikit nih. Ini yang kalimat ini lebih sedikit daripada pembunuhan, menafikan pembunuhan. Yang kedua nih, ungkapan pembunuhan, menafikan pembunuhan secara lahiriah menggambarkan adanya sesuatu merupakan penyebab hilangnya sesuatu itu sendiri. Dan ini merupakan hal mustahil. Jadi kata pembunuhan, menafikan pembunuhan itu adalah sesuatu yang mustahil, ya. Nah, ketiga, dalam ungkapan mereka terdapat pengulangan kata pembunuhan, ya kan? Pembunuhan, menafikan pembunuhan, itu kan pengulangan kata, ya. Sedangkan dalam ayat Al-Quran tidak ditemukan pengulangan tersebut. Tidak ada adanya kisos ini adalah jaminan keberlangsungan hidup ya. Yang keempat, ungkapan mereka hanya mencakup pencegahan pembunuhan saja. Nih yang tadi pembunuhan tadi ya. Pembunuhan, menafikan pembunuhan. Ini hanya ya, pembunuhan, menafikan pembunuhan ini hanya mencegah ya. Sedangkan acuan terdapat dalam ayat di atas, ayat ini nih yang kisos itu menjamin keberlangsungan hidup ya. Itu menyeluruh karena mencakup pembunuhan dan cedera. Ya. Ini lebih menyeluruh. Sedangkan ini hanya pencegahan saja. Yang kelima sekarang, pembunuhan secara zalim itu merupakan pembunuhan, ya. Jadi pembunuhan secara zalim itu adalah pembunuhan, bukan yang menafikan pembunuhan. Bahkan pembunuhan seperti ini dapat menyebabkan bertambahnya pembunuhan lagi nih. Tapi kalau ini lagi nih, ini dapat menyebabkan pembunuhan lagi, ya. Beda dengan yang ini nih, dengan ayat ini ungkapan sastrawan Arab, sedangkan ini ada ungkapan ayat Al-Quran. Nah kalau ini dia bisa jadi masih ada pembunuhan. Tapi kalau ini bisa jadi di sini disebutkan ya. Itu ya di sini nggak ada beda ini beda banget ya. Ungkapan sastrawan Arab dengan firman Allah beda banget ya. Kalau ini bisa jadi akan ada pembunuhan lagi, tapi kalau ini nggak ada. Dengan pemaparan ini tampaklah perbedaan antara firman Tuhan dan ungkapan sastrawan Arab ya. Ada perbedaan. Karena kan dulu itu kenapa Al-Quran turun? Karena dulu itu sastrawan Arab itu atau syair-syair itu sangat menjadi hal yang terkenal. Syair ya. Syair itu. Jadi makanya Al-Quran turun. Al-Quran itu turun sesuai dengan kondisi zamannya. Kalau dulu zamannya Nabi Musa, kenapa Nabi Musa nggak dikasih Al-Quran? Maksudnya nggak dikasih, tapi dikasih mukjizat itu berupa bisa merubah tongkat jadi ular, ya kan? Karena zaman itu berlaku sihir. Para penyihir itu ya mereka bisa menjadikan
benang-benang apa bukan benang yang tali-tali kecil itu menjadi ular. Nah, akhirnya Nabi Musa sama Allah dikasih kemampuan merubah tongkatnya menjadi ular besar dan memakan semua ular-ular para penyihir. Akhirnya penyihir itu dia merasa kalah dan merasa takut. Wah, ternyata Musa ini Tuhannya adalah sangat luar biasa. Akhirnya mereka pada masuk, mereka pada mengikuti apa? Nabi Musa. Seperti itu. Nah, begitu dengan Al-Quran. Karena kenapa Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad? Karena pada saat itu banyak sastrawan-sastrawan yang membuat syair-syair. Begitu. Bahkan ada orang yang ingin menyaingi Al-Quran. Dia membuat surat, namanya apa? Surat apa? Surat Al-Fil, sama dengan Al-Quran. Kan kalau di Quran kan bunyinya alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Coba buka Al-Fil. Yang ada terjemahannya dibaca. Ayat terakhir banget. Udah mau akhir. Al-Balad. Ya. Alam taru kaifa baca. Al-Fil. Kita baca terjemahannya. Coba ayat pertama terjemahannya apa? Tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan yang bergajah. Nah, itu kan kisah ya. Kisah tentang pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, kalau ada orang yang buat syair seperti Al-Quran, bunyinya seperti apa? Al-Fil, gajah, hidungnya panjang gitu, dibuat apa? Dibuat seperti itu. Kan jauh banget dengan Al-Fil yang ada Al-Quran kan. Dia ingin menyaingi Al-Quran tuh. Sampai dia membuat ayat surat Al-Fil tapi bunyinya gitu. Gajah Al-Fil, hidungnya towil, panjang ya, towil, panjang gitu. Kupingnya lebar. Itu kan anak kecil bisa bikin kayak gitu mah ya. Kayak gitu. Itu nggak bisa menyaingi Al-Quran. Seperti itu. Nah. Kita lanjut saja ya. Sekian lanjutnya adalah hukum fikih yang terdapat dalam seruan ini. Siapakah yang pertama? Siapakah yang berhak melaksanakan kisos ini? Siapa? Nah, Imam Al-Qurtubi berpendapat para mufti sepakat bahwa seseorang tidak boleh menjalankan kisos tanpa kehadiran penguasa. Tuh. Kalau zaman sekarang, coba kalau dia nggak pakai syariat Islam, ada orang yang mencuri saja langsung dibunuh kan? Ya kali mencuri. Sebenarnya kalau mencuri bukan dibunuh tapi dipotong dulu tangannya. Potong, bukan langsung dibunuh. Bunuh itu bagi mereka yang membunuh. Tapi kalau mencuri masa sampai dibunuh, sampai main hakikat sendiri ya, sampai meninggal, kasihan kan? Atau ada yang dibakar, bayangkan saja. Itu kan mencuri, nggak adil ya. Nah kalau di kisos itu dia harus ada penguasa, ada kehadiran penguasa. Misalnya siapa? Ya polisi atau hakim atau lain sebagainya ya yang berkuasa ya. Kalau presiden nggak mungkin turun juga, nggak mungkin. Kan ada pembantu-pembantunya, begitu. Dan tidak diperbolehkan pula sebagian masyarakat mengeksekusi sebagian lainnya, itu nggak boleh. Sebagian masyarakat mengeksekusi sebagiannya lain nggak boleh. Ya. Karena yang berhak atas hal itu adalah penguasa, ya. Jadi penguasa yang berhak atau pihak yang dirujuk oleh penguasa, ya, atau ditujuk oleh penguasa. Jadi nggak boleh main sendiri. Misalnya di sini nih ada yang membunuh, nggak boleh langsung keluarga korban itu membunuh lagi yang membunuh, tapi harus ada penguasa. Ya. Yang kedua, bagaimana cara membunuh penjahat dalam penetapan kisos? Nih, bagaimana? Para ulama berselisih pendapat mengenai tata cara membunuh. Ya. Yang pertama, mazhab Malik, Syafi'i dan riwayat dari Ahmad, kisos dilakukan sesuai dengan sifat terbunuhnya korban. Tuh. Jadi kisos itu dilakukan sesuai dengan terbunuhnya korban. Barang siapa yang membunuh dengan cara membenamkan korban, misalnya membenamkan korban, bisa membenamkan gimana? Di sini, maka ia harus dibunuh dengan cara dibenamkan juga. Dibenamkan itu biasanya di air atau mungkin di tanah ya, digali atau ditaruh sih, dibenamkan, ditumpuk tanah lagi atau dibenamkan di air.
maka cara membunuhnya pun sama. Begitu juga orang yang membunuhnya tuh dikubur, dibenamkan pula, gitu. Ya. Barang siapa yang memukul kepala korban dengan batu, maka ia dibunuh dengan cara sama tuh. Misalnya ada nih, dipukul pakai batu, meninggal. Nah orang yang memukulnya pun sama, dibunuhnya dengan cara dipukul juga. Atau yang tawuran nih, pakai apa samurai misalnya dibunuhnya. Nanti sama juga pakai samurai juga, ya. Seperti itu cara kisosnya. Hujah yang dikemukakan mereka adalah ayat yang mewajibkan pembalasan yang sama atau ya, yang mewajibkan pembalasan yang sama itu menurut tadi siapa? Mazhab Maliki dan Asy-Syafi'i, ya. Juga tadi siapa? Ahmad ya, riwayat dari Ahmad ya. Mazhab Maliki dan mazhab Asy-Syafi'i. Makanya mereka mewajibkan qisas atas pelaku kejahatan seperti apa yang ia lakukan. Ya. Adapun hujah dari hadis mereka ambil dari riwayat Anas. Tadi hujahnya itu dari ayat ya. Karena ada pembalasan yang sama, ayat yang mewajibkan pembalasan yang sama. Kalau hadisnya bagaimana? Kan kalau para mufti itu mengambil dalil kan dari Al-Qur'an dan dari hadis kan? Ya, dikit lagi ya. Adapun hujah dari hadis mereka ambil dari riwayat Anas yang berbunyi bahwasanya kaum Yahudi membenturkan kepala seorang wanita dengan batu. Maka Nabi SAW membenturkan kepala Yahudi dengan batu pula tuh. Langsung Nabi Muhammad tuh. Ya, yang langsung mengeksekusi itu. Berarti penguasa ya Nabi ya. Membenturkan kepala Yahudi dengan batu pula, karena tadi si Yahudi itu dia membenturkan batu kepada kepala seorang wanita, ya akhirnya dibalas seperti itu. Dan yang kedua, lagi batuk tadi apa ya? Mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat lainnya menyebutkan bahwa qisas itu hanya dapat dilaksanakan dengan pedang tuh. Jadi walaupun dipukul dengan batu, walaupun dengan samurai, tapi tetap dengan pedang. Karena tujuan utama dari qisas adalah menghilangkan nyawa. Ya kan tujuannya menghilangkan nyawa, ya udah. Dengan pedang saja gitu. Jangan sampai dengan batu atau dengan samurai atau dengan lainnya, tapi dengan pedang saja. Gitu ya. Nah, bagaimana dalilnya? Insya Allah kita lanjutkan pekan depan karena sudah azan ya. Demikian dari Abi, semoga bermanfaat. Selamat datang. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jantis.